Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 4 yang berjudul Flowchart dan Struktur Penulisan. Apa sih itu flowchart? Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika, yang digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Contohnya, untuk mempercepat pembuatan proyek karena alur dan algoritma telah jelas dan dapat gampang dipahami oleh tim yang berada di lapangan. Kemudian, flowchart ini menggunakan anotasi-anotasi di bidang geometri, seperti lingkaran, persegi 4, dan sebagainya, untuk merepresentasikan urutan suatu langkah-langkah prosedur sistem dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Adapun jenis-jenis flowchart terbagi menjadi 5, yaitu sistem flowchart, dokumen flowchart, schematic flowchart, program flowchart, serta proses flowchart. Di dalam flowchart ini terdapat simbol dan notasi, di mana simbol dan notasi flowchart ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu flow direction symbols, di mana flow direction symbol ini biasanya dipakai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Di dalam flow direction symbol ini terdapat 2 simbol, yaitu simbol offline connector dan simbol konektor. Kemudian yang kedua ada processing symbol, di mana processing symbol ini digunakan untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan di dalam suatu prosedur. Yang pertama, simbol yang terdapat di dalam processing symbol ini adalah simbol proses. Ini berbentuk segi 4. Kemudian ada simbol manual operation, terus ada simbol decision. Simbol decision ini biasanya kita pakai untuk menghasilkan kemungkinan jawaban atau aksi. Jadi misalnya untuk percabangan maupun perulangan. Kemudian ada simbol predefined process, di mana simbol ini digunakan untuk sebagai tempat pengolahan, menyiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian ada simbol terminal, yaitu simbol yang menandakan permulaan ataupun akhir dari suatu program. Terus terdapat simbol offline storage, simbol manual input, serta simbol keying operation. Yang terakhir terdapat input-output symbols, di mana simbol ini menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input maupun output. Di dalam input-output simbol ini, simbol yang paling sering digunakan yaitu simbol input-output yang berbentuk jejer genjang, karena simbol ini tidak tergantung dengan jenis peralatannya, sementara untuk simbol-simbol lain ini tergantung oleh jenis peralatannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu penulisan flowchart, yaitu flowchart itu pasti dimulai dari atas ke bawah. Terus instruksi di dalamnya itu harus jelas, karena dia harus memiliki alur data yang rinci dan jelas. Kemudian dimulai dengan awal dan diakhiri dengan akhir, serta harus memiliki input dan output, dan menggunakan penghubung atau flow direction symbol untuk instruksi yang terpotong. Flowchart ini terdiri dari 3 struktur penulisan, di antaranya struktur sequence atau sederhana. Ini biasa flowchartnya itu lurus, seperti dari atas langsung ke bawah. Jadi dengan kata lain tidak ada percabangan maupun perulangan. Sementara ada struktur branching di sini digunakan untuk menyeleksi kondisi dan menentukan pemilihan proses selanjutnya. Jadi ini biasa untuk percabangan. Dia biasa ada jawaban ya ataupun tidak.
Kemudian ada struktur looping, di mana di sini ada menggunakan flowchart. Struktur looping yaitu struktur peluangan yang digunakan untuk mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai suatu kondisi terpenuhi. Kemudian di sini sudah di dalam modul kita dapat lihat sudah terdapat contoh program serta flowchart-nya. Pada program pertama ini terdapat struktur sederhana, di mana di sini kita hanya tidak ada percabangan maupun perulangan, dia hanya berbentuk lurus. Bisa dilihat dari tanda panahnya ini lurus hanya sekali, jadi tidak ada perulangan maupun percabangan. Di sini ada integer fma. Di sini ada menggunakan predefined process karena dia akan menyiapkan penyimpanan yang akan digunakan untuk tempat pengolahan. Terus di sini ada printf dan scanf, itu menggunakan simbol input-output. Kemudian ini ada perhitungan, di sini menggunakan simbol proses atau pengolahan. Kemudian sini kembali lagi ke simbol input-output, serta diakhiri dengan return norm, ini berarti program telah berakhir. Dapat kita lihat di sini ada simbol terminal, kemudian ada simbol predefined process, simbol input-output, terus ada simbol proses, kemudian ada simbol input-output lagi, kemudian baru simbol terminal lagi, yaitu menandakan dia programnya telah selesai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang percabangan, di mana nanti kita akan membuat flowchart-nya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu yang mana sih yang dijadiin simbol-simbol. Nah, include stdio ini kan adalah header-nya. Nah, berarti kan kita nandain bahwa flowchart ini akan kita mulai, berarti kita ini menggunakan simbol terminal. Nah, di sini juga terdapat fungsi utama, kemudian di sini ada pendeklarasian variabel, di mana untuk pendeklarasian variabel ini adalah menyiapkan penyimpanan yang akan digunakan untuk tempat pengolahan, di mana kita menggunakan simbol predefined process. Kemudian ada printf, scanf nih. Nah, printf itu kan pakai simbol input output. Nah, simbol input outputnya itu kita pakai yang jajar genjang, karena itu kan peralatannya tidak tergantung oleh jenis peralatannya. Begitu pula scanf ini kita pakai simbol input output. Kemudian di sini ada percabangan nih. Percabangan kita pakai apa sih? Kalau percabangan, karena dia kan harus karena kalau percabangan itu akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Nah, di sini dia if else, berarti dua kemungkinan jawaban. Nah, berarti kita pakai simbol decision. Kemudian ada printf ini. Nah, ini simbol input output. Begitu pula dengan printf yang ini, input output. Dan return 0 ini nandain baru n, berarti pakai terminal, simbol terminal ya.
Ingat ini else, if else, karena ada dua kemungkinan jawaban di mana masing-masing itu memiliki perintah yang harus dijalankan. Di sini adalah tampilan awal aplikasi dia, di mana tadi kita akan membuat flowchart dari percabangan yang program percabangan yang ada di modul. Sehingga kita perlu klik flowchart di sini, kita pilih flowchart, terus untuk startnya itu kita pilih ini simbol terminalnya. Kita pilih, kita tulis di sini start. Kemudian untuk simbol pendeklarasiannya kita akan menggunakan simbol predefined proses itu. Nih, kita pilih, kita tarik ke sini, terus kita tinggal sesuaiin ukurannya. Terus tadi kan ada variabel, nilai. Tulis, kemudian kita tarik lagi. Habis variabel nilai kan nih tadi input dan simbol input serta output. Input-output merupakan nilai UTS. Nah, ini masukkan nilai UTS. Ini tadi yang akan tercetak di executable-nya. Kemudian di sini input nilai. Kemudian setelah input nilai kita perlu belah ketupat untuk sebagai simbol decision, dimana untuk menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Nah, untuk turun ke bawah itu kita tinggal scroll ke bawah nih. Tinggal scroll ke bawah pakai mouse ya. Jadi if nilai lebih dari sama dengan 60 kan, if nilai lebih dari sama dengan 60, kemudian ada kita pakai lagi input output, simbol input output ini remedial, kemudian yang satunya itu lulus. Kemudian untuk mengakhirinya ingat kita pakai simbol terminal lagi, terus kita buat end. Nah, di sini kalian tuh jadi mudah gitu buat flowchartnya. Nah, tinggal disesuaiin nih. Nah, kita rapihin nih. Nah, untuk panahnya kita dapat mengklik bagian yang ini, tanda garis ini di line. Kita tinggal klik line-nya, terus kita klik di sini, di tengah-tengah itu ya simbolnya. Terus kita tarik deh yang merahnya ini ke bagian sini. Nah, ini kan belum lurus ya. Kita lurusin deh, kita rapihin. Nah, jadi kan lurus nih. Kemudian begitu pula sama dengan yang di bawah-bawahnya. Jadi aplikasi ini memudahkan kita untuk buat flowchart dibanding kita menggunakan Word. Nah, bisa. Oh iya, kita lupa. Kita harus menambahkan di sini pernyataan ya.
jika jawabannya ya. Nah, kita klik di sini ada teks. Nah, kita klik teks, terus kita taruh deh di mana yang kita mau. Lalu di sini jawabannya tidak. Save ulang deh. Klik Ctrl S. Nah, sampai di situ saja. Mungkin penjelasan saya mengenai mengenai modul 4 ini. Jadi dapat disimpulkan flowchart adalah suatu diagram yang merepresentasikan suatu algoritma atau proses yang biasanya digunakan untuk menganalisa, mendesain atau mendokumentasi dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Itulah penjelasan singkat dari modul ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada saat praktikum. Terima kasih.